Rian, pemuda 25 tahun asal Tegal, merantau jadi TKI ke Jepang demi keluarganya yang terlilit utang. Ia bekerja sebagai perawat pribadi seorang wanita Jepang berdarah campuran Indonesia bernama Aiko, 35 tahun, yang lumpuh dan hanya bisa bergerak dengan bantuan kursi roda. Aiko keras kepala, dingin, dan tak percaya pada siapapun sejak kecelakaan merenggut kakinya dan tunangannya sekaligus. Bagaimana kelanjutkan kisahnya? Angin sore menyapu pelan sawah-sawah di pinggiran Tegal. Seorang pemuda bernama Rian Prasetya, 25 tahun, duduk di serambi rumah panggung sederhana, menatap tiket pesawat ke Jepang yang baru saja dikirim oleh agensi penyalur tenaga kerja. Tangannya bergetar saat menggenggamnya. Bukan karena takut naik pesawat, tapi karena ia tahu, lembar kecil itu bukan sekadar tiket. Itu adalah harapan terakhir keluarganya. Rian bukan siapa-siapa. Ayahnya sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik bata. Ibunya kini sakit-sakitan. Dan adik semata wayangnya terancam putus sekolah karena utang yang menumpuk. Di kampungnya, Rian hanyalah buruh tani musiman. Tak cukup untuk mengisi perut, apalagi membayar utang puluhan juta kepada rentenir desa yang mulai menebar ancaman. Ketika ia ditawari pekerjaan sebagai TKI di Jepang, Rian langsung mendaftar tanpa berpikir panjang. Ia tidak tahu banyak soal Jepang, hanya bahwa itu negeri asing yang katanya maju dan bersih. Tapi ia tak peduli soal musim dingin atau bahasa yang asing. Baginya, yang penting adalah satu, peluang untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Dari pihak penyalur kerja, ia diberitahu bahwa ia akan bekerja sebagai perawat pribadi untuk seorang wanita dewasa yang mengalami kelumpuhan. Tidak disebutkan nama, latar belakang, atau detail apapun selain bahwa ini pekerjaan yang tidak umum bagi laki-laki. Kalau kamu sabar dan kuat hati, kamu pasti bisa, kata petugas itu sambil menyerahkan tiket dan kontrak kerja. Malam sebelum keberangkatan, ibunya memeluknya erat di ambang pintu. Nak, ibu nggak bisa bantu apa-apa. Tapi ibu doain kamu jadi anak yang membawa cahaya buat kita semua. Air mata menetes di pipi keriput sang ibu. Rian tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya membalas pelukannya erat. Dalam hatinya, ia bersumpah. Ia akan bekerja mati-matian, tak peduli seberat apa tugasnya nanti. Esok paginya, ia melangkah ke bus yang akan membawanya ke Bandara Soekarno-Hatta. Jantungnya berdegup keras, bukan hanya karena meninggalkan tanah kelahirannya, tapi karena ia sedang berjalan menuju takdir yang belum pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa di negeri asing bersalju itu, ia akan menemukan lebih dari sekadar pekerjaan. Ia akan menemukan cinta, luka, dan jalan pulang yang baru. Salju pertama musim itu turun tipis saat pesawat yang ditumpangi Rian mendarat di Bandara Kansai, Jepang. Dinginnya langsung menusuk tulang, kontras dengan panas dan debu tanah Tegal yang selalu ia kenal. Dengan jaket tipis dan koper bekas pemberian tetangga, Rian melangkah keluar gerbang kedatangan dengan hati deg-degan. Seorang pria Jepang bernama Mr. Sakamoto dari agensi menjemputnya dan mengantarkannya ke sebuah rumah besar bergaya modern di pinggiran kota Osaka. Rumah itu sunyi, hampir tak terasa kehidupan di dalamnya. Disinilah kamu akan tinggal dan bekerja, kata Mr. Sakamoto singkat. Sebelum pergi, dia hanya memberi pesan. Perempuan di dalam berbeda. Jangan terlalu banyak bicara. Lakukan saja pekerjaanmu dengan hati. Pintu rumah terbuka otomatis. Di balik lorong panjang dan dingin, terdengar suara roda bergesekan di lantai kayu. Lalu muncullah seorang wanita. Kulitnya pucat, rambut hitam panjang tergerai, matanya tajam tapi kosong. Ia duduk di atas kursi roda elektrik, elegan, tapi seakan tanpa jiwa. Dialah Aiko Takashima, perempuan berdarah campuran Jepang-Indonesia, berusia 35 tahun. Sekaligus majikan barunya. Rian menunduk sopan, memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang terbata-bata yang ia pelajari dari buku bekas. Namun Aiko tak menyambut. Ia hanya berkata dingin, "Aku tidak butuh teman. Aku hanya butuh seseorang yang tahu kapan harus diam dan bekerja." Kalimat itu seperti es yang menampar wajah Rian. Tapi ia tak mundur. Hari pertama bekerja jadi ujian mental bagi Rian. Aiko menolak disentuh saat dibantu mandi.
Ia mencaci saat makanan terlalu asin. Ia bahkan melemparkan bantal ke arah Rian karena salah mengatur posisi tubuhnya di tempat tidur. Tapi Rian menahan diri. Ia tahu, wanita itu bukan benar-benar marah padanya. Ia sedang marah pada hidup. Di balik semua itu, Rian mulai memperhatikan hal-hal kecil. Aiko selalu menatap keluar jendela tiap pagi, seolah menanti sesuatu yang tak datang-datang. Ia menyimpan foto seorang pria di meja kamar, tapi membalikkan posenya menghadap tembok. Dan di setiap malam, terdengar isak pelan yang tertahan dari kamarnya, seperti suara yang berusaha disembunyikan dari dunia. Rian mulai sadar, ini bukan sekadar pekerjaan. Di balik dinginnya rumah ini, ada luka yang belum sembuh. Dan mungkin, tanpa ia sadari, ia bukan hanya di sini untuk merawat tubuh Aiko, tapi juga untuk menyentuh hatinya yang telah lama lumpuh. Hari-hari berlalu di rumah besar yang dingin itu. Rian menjalani rutinitas yang monoton namun melelahkan. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membantu Aiko mandi dan berpakaian, membersihkan rumah, dan mengurus segala kebutuhannya. Semuanya dilakukan dalam diam, karena Aiko hampir tak pernah bicara selain untuk memberi perintah pendek, dan terkadang, omelan tajam. Namun Rian tetap sabar. Ia mulai mengenal ritme harian majikannya. Ia tahu bahwa Aiko tidak suka bau harum menyengat, tidak suka makanan manis, dan tidak tahan suara berisik. Ia tahu bahwa setiap pukul 4 sore, Aiko selalu meminta dibawa ke taman belakang rumah, bukan untuk berbicara, tapi hanya untuk duduk diam di bawah pohon sakura yang mulai meranggas. Hari itu, salju mulai menipis, dan matahari musim dingin muncul malu-malu di langit. Rian mendorong kursi roda Aiko ke taman seperti biasa. Tapi tiba-tiba, kursi roda tersangkut akar pohon. Rian panik, takut Aiko marah. Tapi saat ia mencoba membetulkan posisi, Aiko justru tertawa kecil, lembut, nyaris tak terdengar. Itu kali pertama Rian mendengar suara tawanya. Aku tidak pernah menyangka, ada yang seceroboh kamu tapi tetap bisa membuatku merasa hidup, katanya pelan, tanpa menatapnya. Rian terdiam, bingung harus menjawab apa. Tapi hatinya hangat. Retakan pertama mulai muncul di dinding hati yang selama ini membeku. Sejak hari itu, Aiko perlahan berubah. Ia mulai bertanya hal-hal kecil. Apa makanan favoritmu di Indonesia? Atau, kenapa kamu mau merawat orang seperti aku? Rian menjawab sejujur-jujurnya. Ia cerita tentang ibunya, adiknya, hidup sebagai anak desa miskin, dan impian kecilnya membuka warung kopi jika kelak pulang ke kampung. Aiko mendengarkan. Bukan sekadar mendengar, tapi benar-benar menyimak. Dan dari cara ia menatap Rian, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan, ketertarikan yang tumbuh diam-diam. Sesuatu yang ia lawan, tapi tak mampu ia sangkal. Suatu malam, Rian mendengar suara tangis pelan dari kamar Aiko. Ia ragu mengetuk, tapi suara itu begitu memilukan. Akhirnya ia masuk perlahan. Aiko tidak berteriak. Ia hanya memejamkan mata. Air mata mengalir di pipinya. Aku benci tubuhku sekarang, bisiknya. Dulu aku berlari, menari, mendaki gunung. Sekarang, aku bahkan tak bisa memeluk seseorang. Rian menggenggam tangan Aiko pelan. Ia tidak mengatakan kalimat motivasi murahan. Ia hanya berkata dengan suara rendah, tapi kamu masih bisa membuat orang lain merasa berarti. Seperti aku sekarang. Dalam keheningan malam itu, kedekatan di antara mereka tak lagi bisa disangkal. Hubungan mereka bukan sekadar antara pekerja dan majikan. Ini adalah dua jiwa yang sama-sama terluka, saling menemukan penghiburan dalam kesepian yang menyiksa. Dinding hati Aiko mulai retak. Dan lewat celah itu, Rian masuk, tanpa paksa, tanpa janji, hanya dengan kesabaran dan ketulusan yang tak pernah ia terima dari siapapun sejak kecelakaan itu. Sejak malam itu, dunia antara Rian dan Aiko mulai berubah. Tak ada lagi bentakan, tak ada lagi dinding dingin yang memisahkan mereka. Yang ada kini adalah kebersamaan yang perlahan terasa hangat dan menenangkan. Seperti matahari musim semi yang mulai mengusir sisa salju dari pekarangan rumah. Aiko mulai terbuka. Ia bercerita bahwa ia dulu seorang instruktur panjat tebing dan sempat jadi atlet wanita di usia mudanya.
Tapi kecelakaan mobil saat sedang traveling ke pegunungan Hokkaido merenggut segalanya. Kebebasannya, karirnya, bahkan tunangannya yang akhirnya meninggalkannya saat ia tak bisa lagi berjalan. Bagiku, hidup berhenti sejak itu, ujar Aiko suatu pagi saat mereka duduk di taman. Rian hanya menunduk, mendengarkan. Tapi sejak kamu datang, rasanya seperti ada kehidupan yang masuk lewat pintu yang sudah lama kututup rapat. Rian tak menjawab dengan kata-kata bijak. Ia hanya meraih tangan Aiko dan berkata lirih, "Aku senang bisa di sini, bersamamu." Hari-hari mereka kini diwarnai canda ringan. Aiko mulai menyukai masakan Rian, terutama sayur asem dan tempe goreng yang ia modifikasi agar cocok dengan lidah Jepang. Mereka juga mulai menonton drama bersama di ruang tengah. Dan setiap malam, sebelum Aiko tidur, Rian akan membacakan buku-buku kesukaannya. Bukan sebagai perawat, tapi sebagai teman. Sebagai seseorang yang hadir bukan karena kontrak kerja, melainkan karena hati. Suatu hari, Aiko meminta sesuatu yang tidak biasa. "Aku ingin keluar ke kota, naik kereta, makan ramen di luar, meskipun cuma sebentar." Rian sempat bingung. Ini pertama kalinya Aiko ingin keluar dari zona nyamannya sejak lumpuh. Tapi akhirnya ia menyanggupi. Mereka pun pergi ke pusat kota Osaka dengan kursi roda elektrik dan segala perlengkapannya. Orang-orang memandang mereka aneh. Seorang wanita lumpuh dengan seorang pria muda Asia Tenggara mendorong kursi roda. Tapi Aiko tak peduli. Ia tertawa bebas saat Rian kesulitan membaca menu ramen. Ia bahkan menyuapi Rian satu suapan sambil berkata, "Kamu terlalu kurus, makanlah lebih banyak." Momen itu terekam dalam-dalam di hati keduanya. Di malam itu, di stasiun Shinsaibashi, saat hujan gerimis mulai turun, Aiko tiba-tiba bertanya, "Rian, menurutmu, mungkinkah seseorang seperti aku dicintai?" Rian terdiam. Ia menatap wajah Aiko yang polos, tanpa make-up, tapi memancarkan kelembutan yang luar biasa. "Mungkin," katanya pelan, "kalau yang mencintainya tak pernah melihat tubuh, tapi melihat jiwanya. Seperti aku sekarang. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya diam. Tapi di antara diam itu, benih cinta tumbuh diam-diam, dalam dan nyata. Bukan dari nafsu atau simpati, melainkan dari dua jiwa yang saling menemukan arti dan alasan untuk tetap hidup. Cinta, meskipun tumbuh dari ketulusan, tak selalu diterima dunia dengan tangan terbuka." Setelah momen kehangatan di stasiun malam itu, hubungan Rian dan Aiko mulai memasuki fase yang lebih rumit. Bukan karena mereka saling menjauh, tapi karena perasaan mereka kini telah melampaui batas tak kasat mata. Batas antara pekerja dan majikan, antara dua dunia yang sangat berbeda. Aiko, yang selama ini terlihat kuat, mulai menunjukkan kegundahannya. Suatu pagi, saat Rian dengan ceria membawakan teh hijau hangat seperti biasa, Aiko justru menolak. "Mulai sekarang, kamu tak perlu melakukan itu," katanya dingin, kembali menjadi sosok dingin yang dulu. Rian bingung. "Kenapa? Aku salah?" Aiko menatapnya tajam. "Karena kita mulai lupa tempat masing-masing. Kamu pekerja, Rian. Aku bukan wanita normal. Aku cacat. Aku hanya akan mempermalukanmu." Rian terdiam. Ia bisa merasakan luka dalam kata-kata itu, bukan kebencian. Tapi Aiko terus mendorongnya menjauh. Ia mulai mengunci diri di kamar, tak lagi bicara banyak. Bahkan menolak saat Rian ingin membantunya berpindah tempat. Semua kembali seperti semula, atau bahkan lebih dingin dari awal pertemuan mereka. Tak lama kemudian, muncul konflik eksternal. Kakak laki-laki Aiko, seorang pengusaha sukses yang tinggal di Tokyo, datang berkunjung. Ia langsung curiga melihat keakraban antara adiknya dan pemuda desa dari Indonesia. "Kau dibayar untuk bekerja, bukan untuk bermain hati," katanya kasar di hadapan Rian. Aiko hanya diam, tidak membela. Rian pun memilih mundur, meskipun hatinya terluka. Di malam itu, ia duduk di luar rumah sambil menatap langit. Ia merasa seperti kembali menjadi orang luar, yang tak pantas mencintai perempuan dari dunia lain. Ia bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah aku terlalu berharap pada cinta yang mustahil? Namun, di balik tembok kamar, Aiko menangis. Ia bukan tidak mencintai Rian. Justru karena ia mencintainya, ia takut. Takut Rian akan membuang hidupnya demi wanita lumpuh. Takut dianggap lemah. Takut mencintai seseorang yang pada akhirnya hanya akan terluka karena dirinya. Malam demi malam berlalu dalam kebekuan yang menyakitkan. Namun cinta sejati tak pernah benar-benar mati. Ia hanya tertahan, mencari celah untuk menyala lagi. Dan celah itu muncul ketika Aiko jatuh dari kursi rodanya saat mencoba mengambil sesuatu di rak. Ia menolak memanggil Rian. Tapi tubuhnya tak bisa bangun sendiri. Ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena kesepian. Saat itulah Rian menerobos masuk, mengangkat tubuhnya perlahan, dan mendekapnya erat. "Jangan dorong aku pergi, Aiko. Aku di sini bukan karena kasihan. Aku jatuh cinta dan aku tidak akan lari dari itu." Di tengah isak tangis, Aiko membalas pelukan itu. Tak ada lagi yang bisa disangkal. Tapi mereka tahu, cinta ini masih harus melewati lebih banyak badai. Karena dunia belum siap menerima hubungan mereka. Setelah malam penuh tangis dan pelukan itu, segalanya berubah. Bukan dunia luar, tapi dunia dalam hati mereka, Aiko dan Rian. Untuk pertama kalinya, Aiko tidak lagi melihat dirinya sebagai beban. Ia mulai percaya bahwa meski tubuhnya lumpuh, jiwanya masih mampu mencintai dan dicintai. Namun, hubungan mereka tetap dijalani diam-diam. Bukan karena malu, tapi karena Aiko belum sanggup menghadapi dunia yang selalu menilai dari fisik, dari status, dari normalitas. Rian mengerti. Ia tak pernah menuntut pengakuan. Cukup bisa melihat senyum Aiko yang kini mulai sering muncul. Itu sudah seperti matahari di musim dingin bagi hidupnya. Suatu hari, Rian membelikan Aiko sebuah hadiah kecil. Sebuah buku sketsa, lengkap dengan pensil warna. "Kamu pernah bilang, dulu suka menggambar. Kenapa nggak mulai lagi?" Aiko memandangi buku itu lama, lalu tersenyum tipis. "Sudah lama aku merasa tanganku pun lumpuh. Tapi mungkin, aku hanya kehilangan keberanian." Hari-hari berikutnya menjadi saksi kebangkitan Aiko. Ia mulai menggambar lagi, dimulai dari taman belakang rumah, lalu bunga sakura, hingga akhirnya menggambar wajah Rian saat tertidur di sofa. Dalam setiap garis goresannya, ada cinta yang tak terucap, namun terpahat dalam diam. Suatu malam, Aiko memberanikan diri untuk melakukan video call dengan sang kakak. Dengan suara tenang, ia berkata, "Aku tidak butuh dikasihani, dan aku tidak butuh disetir. Rian membuatku merasa hidup, dan itu lebih berharga dari semua harta yang pernah aku punya." Kakaknya terdiam, kaget mendengar perubahan dalam suara Aiko. Ia tak menjawab banyak, tapi untuk pertama kalinya, tidak lagi mencemooh hubungan mereka. Rian juga mengalami perubahan. Ia yang semula pemuda desa biasa, kini tumbuh jadi sosok yang lebih dewasa dan percaya diri. Ia belajar bahasa Jepang lebih serius, mulai merancang masa depan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk mereka berdua. Ia bahkan mengikuti pelatihan caregiver formal agar lebih layak mendampingi Aiko. Suatu hari, Aiko berkata, "Kamu tahu, Rian, sebelumnya aku takut kalau kamu akan pergi. Tapi sekarang aku lebih takut jika kamu mengorbankan hidupmu untukku." Rian menjawab sambil menggenggam tangannya, "Kalau hidupku bisa membuatmu tersenyum lagi, maka itu bukan pengorbanan. Itu anugerah." Disinilah titik balik mereka. Saat cinta tidak lagi bicara soal rasa, tapi tentang keberanian untuk sembuh, untuk melangkah, dan untuk menerima satu sama lain apa adanya. Cinta mereka lahir dari luka. Tapi luka itulah yang kini menguatkan mereka. Musim semi kembali datang ke Jepang. Bunga sakura bermekaran, menebar keindahan dan harapan baru di setiap sudut kota. Tapi di tengah keindahan itu, hati Rian justru diliputi kegelisahan. Masa kontraknya sebagai TKI resmi akan berakhir dalam 2 bulan. Dan pertanyaan besar mulai menghantui. Haruskah ia kembali ke Indonesia atau tetap tinggal di Jepang bersama Aiko? Keputusan itu bukan perkara mudah. Di kampung halamannya, ibunya sudah menunggu.
Ada adik-adiknya yang butuh biaya sekolah. Ada impian lama yang belum tercapai. Membuka warung kopi kecil di dekat pasar desa. Tapi di Jepang, ada Aiko. Satu-satunya orang yang membuat Rian merasa berarti bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai pria yang layak dicintai. Aiko tahu waktu mereka semakin sempit. Tapi ia tidak memaksa. Ia bahkan sempat berkata, "Jika kamu ingin pulang, pulanglah. Aku akan mengerti." Cinta yang sehat tidak menahan, tapi merelakan. Namun kalimat itu justru semakin mengiris hati Rian. Ia mulai sering menyendiri, menatap foto keluarga, menghitung tabungan, menulis rencana usaha kecil-kecilan. Tapi di sela semua itu, ia sadar, setiap rencana yang ia tulis, selalu ada satu kekosongan, karena tak ada nama Aiko di dalamnya. Sementara itu, Aiko yang kini lebih berani dan kuat secara mental, mulai mempersiapkan kemungkinan ditinggalkan. Ia bahkan menyewa caregiver pengganti sebagai antisipasi. Tapi malam sebelum pengasuh baru itu mulai bekerja, Aiko memandangi lukisan terakhirnya. Wajah Rian tersenyum sambil memegang mangkuk ramen, dan menangis diam-diam. Hari yang ditakuti pun tiba. Rian sudah mengemas koper. Aiko duduk di depan pintu, mencoba tersenyum meski jelas hatinya runtuh. "Terima kasih sudah hadir dalam hidupku," katanya lirih. "Kamu mengajari aku hidup lagi." Rian menunduk. Ia menggenggam tangan Aiko. "Hening." Lalu perlahan berkata, "Aku pergi, tapi bukan untuk meninggalkanmu. Aku ingin membangun sesuatu di kampung, menabung lebih banyak. Kalau kamu percaya, aku akan kembali." Air mata jatuh di pipi Aiko. "Kalau kamu kembali, kamu yakin aku masih di sini?" Rian menjawab tanpa ragu. "Kalau kamu tidak di sini, aku tetap akan mencari. Karena kamu rumahku, bukan Jepang, bukan Indonesia." Lalu Rian berjalan keluar, koper di tangan, langkah berat. Aiko menatap kepergiannya lewat jendela. Tak ada janji manis, tak ada drama, hanya harapan yang tumbuh di antara luka dan cinta. Kisah mereka belum selesai. Mungkin akan berlanjut, mungkin tidak. Tapi satu hal pasti, cinta mereka telah mengubah dua jiwa yang awalnya hancur, menjadi utuh kembali. Kalau kisah ini bikin kamu terenyuh, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Karena cinta sejati bisa datang dari arah yang tak disangka. Bahkan dari kursi roda dan peluh seorang TKI. Ikuti terus kelanjutannya, karena perjalanan Rian dan Aiko belum selesai.